kamar? Yuk. Tenda Spiderman-nya mau ke kamar? Nih. Biorka, main di kamar dulu ya. Ini udah belum sih? Ngapain sih, Baba? Ini udah belum sih? Udah. Hai. Oh iya, hai. Udah ya. Iya, Ngapain jadi kita? begitulah. Pokoknya, oh hai, udah ada yang masuk ternyata. Sorry, tadi nggak nyaja. Halo Mama Karnat. Oh Semarang, hai. Piye kabare? Dulu saya tinggalnya di Anuan, di apa? Banyumanik, Ungaran deket situ. Disco Pantera. Ada deh, kita mau. Disco Pantera lo dengerin ini penting buat lo juga dan beberapa orang teman-teman lainnya. Hai Esturame. Wih, salam Esturame. Sop kaki kambing terenak. Oke. Jadi gini. Jadi kemarinan sempat posting, hai Aska, sempat posting tentang stem cell ya, Stem cell. tali pusat ya, tali pusat penyimpanan tali pusat. Terus lucu, thank you. Nanti gue sampaikan ke Biorka. Biorka barusan kita suruh ke kamar supaya nggak ganggu ya. Oi, dari Banyuwangi. Hai, Morowali, Sulawesi Tenggara. Jauh juga. Hai semuanya, maaf nggak bisa satu-satu disapa. Jadi awalnya adalah kita waktu Biorka dulu ya, Biorka lahir. Karena proses Biorka itu cepat banget waktu itu, proses persalinannya sesar dan karena anak pertama, jadi fokusnya memang lahiran dengan sehat aja. Mama Sabai selalu cantik. Ini dia baru keramas, lihat rambutnya masih basah, Cie. Habis ngapain keramas? potong segini. Cie, enak aja enggak, jangan dong. Oke, lanjut. Jadi lahiran Biorka. Jadi pas habis lahiran Biorka karena fokusnya cuman di di lahiran, nggak kepikiran apa tuh. Karena kita fokusnya yang penting anak sehat. Kalau gue pribadi sama istri sehat cukup tuh, ya. Aku sekilas itu pernah lihat di banner rumah sakit waktu lagi ngantri dokter tentang stem cell, tapi ya cuman sebatas Gitu aja. ngelihat sekilas ya gitu Oke. aja. Sampai gitu. akhirnya Biorka lahir gitu ya. Kita baru tahu ada teman-teman yang berkunjung karena waktu itu belum belum pandemi kayak sekarang gitu. Teman-teman datang terus bilang kalau misalnya lu stem cell pakai nggak? Maksudnya itu penyimpanan tali pusat itu gimana? Jadi nggak bisa kalau sekarang anak lu udah telat ya anak kedua dibilang gitu. Terus kita kayak apa ya gitu, masih bingung, kita juga masih bingung. Terus setelah kita cari-cari info, ternyata setelah kita hasil googling sendiri, wow, luar biasa sekali. Luar biasa, kenapa? Karena ternyata banyak kegunaannya. Jadi bayi baru lahir pas Mars, kita ingat ya? Pas Mars. Sehari sebelum lahir. Sehari sebelum lahir, waktu lagi kontraksi, gue tiba-tiba suka kepikiran, Bojo kita belum itu stem cell masih sempet nggak ya gitu. Terus kita cari info waktu itu di Prostem, Prostem karena dia lab Indonesia sekarang yang sudah dari Prodia, sudah diresmikan juga sama BPOM. Yes. Jadi dia resmi. Ternyata kita bisa nyimpan stem cell ya, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya yang kita tahu sih. Untuk penyakit-penyakit kritis. Penyakit kritis. Nantinya selnya bisa dipakai di kemudian hari dan nggak cuma buat si Mars sendiri, tapi bisa buat Biorka. Kalau buat Biorka itu efektifnya sampai dengan 75% ya kalau nggak salah ya, saudara sendiri. Kalau orang tua kita bisa sampai 50%. Kakeknya juga bisa 25%. gitu. Terutama yang buat sedarah gitu ya. Iya, jadi kalau dalam satu garis keturunan itu tuh bisa untuk berapa generasi tuh berarti ya? 3 ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk nyimpan di bank ini, bank penyimpanan selnya ini. Jadi ini. stem cell ini tuh harus punya penyimpanan sendiri, bank sendiri istilahnya. Sampai akhirnya kita bekerja samalah dengan Prostem untuk ngasih awareness ke orang-orang. Pentingnya apa sih gitu loh. Karena informasi yang bagus sih. Karena gini, kenapa gue mau pakai? Nyokap gue itu dulu meninggalnya karena leukemia. Dan beberapa orang yang terbebas dari leukemia bilang kalau misalnya mereka melakukan terapi pakai stem cell ini, pengobatan stem cell dari anaknya dan akhirnya ada yang sembuh, ada yang segala macam. Wah, karena jujur aja dulu waktu nyokap gue meninggal, cancer waktu sebelum meninggal sakitnya itu berasa satu keluarga yang kena dampaknya. Kenapa? Karena biaya mahal dan segala macam gitu. Expirednya ada yang nanya apa nih? Oke.
Dia bilang disimpannya kita sampai paketannya kita berapa? 20 tahun. 21 tahun 21 tahun paketannya. kita nyimpennya. Dan itu tuh tapi harus langsung ya, jadi pada saat Lahiran langsung sudah kerjasama ada orang dari di stem situ dari dari prostemnya di prostemnya situ nungguin, lalu setelah lahir, diambil langsung lahir dipotong dalam keadaan langsung segar-segar itu diambil, dimasukin kemana, ke sebuah tabung yang akan langsung jadi wadahnya harus wadah khusus, terus langsung dibawa ke lab karena betul. Bukan yang tali pusat yang cuma dipotong terus disimpan di rumah ya, maksudnya selnya dipastikan tetap hidup gitu. dan itu memang nggak lama waktunya dari yang Niken awal kelahiran gitu. Niken kan nanya kalau yang dikubur bukan yang dikubur Kalau yang dikubur misalnya hari-hari udah rusak selnya. bukan yang itu yang dimaksud gitu. Nah sekarang tuh bisa ada gunanya lagi. Gini aja deh, biar lebih jelas kita bakal ngobrol sama Dokter Dewi dari Prostem. Beliau adalah yang semua yang masuk ke Prostem akan dicek sama Dokter Dewi ini bagaimana stem cell ini stem cell ini bisa disimpan atau tidak gitu ya mereka. Nah, saya akan mengundang Dokter Dewi. Mudah-mudahan Dokter Dewi sudah ada di sini. Dokter Dewi, kita tunggu untuk masuk ya, Dokter Dewi dari Stem Cell. Nah, ini beberapa pertanyaan. Buat kamu yang punya pertanyaan, boleh juga nanya. Nanti 3 pertanyaan akan ada harga promo khusus dari Prostem. Kalau kamu penasaran, nanti cek Instagramnya di Prostem. Ya. Hai Dokter Dewi, selamat Selamat siang siang. dokter. Hai Mas Ringo dan Mbak Sabai, selamat siang. Siang, suara saya jelas ya dok ya? Keren pokoknya. Oke, kalau gitu. Ini banyak teman-teman juga, kebetulan teman-teman kita yang mungkin juga pengen cari tahu tentang, karena awalnya juga kita nggak terlalu paham tentang stem cell ini, dan akhirnya memutuskan bahwa stem cell atau tali pusatnya si Mars, anak kedua kami, akhirnya untungnya waktu itu kita masih keingetan ya, dan akhirnya dokter udah ngecek ya yang anak saya ya. Oke, jadi gini dok, ini adalah ada beberapa pertanyaan yang umum ditanyain, ya, yang ditanyain untuk supaya kita lebih mengenal, oke? Jadi pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab langsung, apa itu stem cell dan apa yang membedakan sumber stem cell dari darah tali pusat atau tali pusat dengan sumber stem cell lainnya, gitu. Boleh dijawab dulu dok itu? Oke, jadi stem cell itu nama lainnya sel punca. Sering juga kita sebut kita dengar istilah sel punca sama. Jadi stem cell sebenarnya satu sel yang sebenarnya kita semua punya. Jadi modal untuk memperbaiki. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, ada luka dan lain sebagainya, yang memperbaiki stem cell ini. Nah, mungkin sudah banyak ya sekarang lagi ngetren lah stem cell. Terus apa bedanya yang darah tali pusat atau sumber lain. Jadi karena ini bayi atau janin itu sebenarnya sesuatu yang ajaib ya. Asalnya dari satu sel ini, bapak bergabung terus bisa menjadi satu individu utuh. Nah semua itu ada stem cell sebenarnya. Jadi ini oleh karena itu kenapa kita ambilnya dari tali pusat atau darah tali pusat? Karena makin muda satu individu itu stem cellnya makin banyak dan kualitasnya makin baik. Jadi itu oleh karena itu kenapa kita sarankan pada waktu saat kelahiran itu kita sudah mulai nabung nih stem cell-nya gitu. Tapi bukan udah besar udah ini nggak punya stem cell, enggak. Tetapi sumber stem cell yang terbaik itu adalah makin muda individunya gitu. Dan yang tadi ya baru lahir itu ya? Baru lahir itulah saat yang paling baik, karena kalau udah bayinya sudah lahir, sudah maksudnya pulang ke rumah gitu, kita mau ambil lagi juga kan kasihan gitu. Nah sudah ini, lewat ya berarti ya. Nah salah satu keuntungannya kita ngambil darah tali pusat atau tali tali pusatnya sendiri pada saat kelahiran, karena sebenarnya barang yang selama ini kita sudah nggak pakai sebenarnya, kasarnya begitulah ya. Iya, iya. Biasanya terbuang gitu aja ya? Iya, disimpan ya. Iya kan, kita sesudah bayinya lahir, kita pusatnya dipotong, kan udah tuh biasanya bayinya dimandikan dan lain sebagainya, terus kita tunggu hari-harinya lahir. Habis itu ini dikubur begitu kan biasanya. Iya. Bedanya sesudah bayinya sudah tali pusatnya dipotong, dilepas, kemudian kita ambil sisa darahnya yang ada di tali pusat. Prosesnya juga sebenarnya nggak susah-susah seperti kalau kita transfusi darah. Udah pernah transfusi darah?
Udah Oh, perasaan udah. pusing, kebayang kan Kamu udah bentuknya? belum? Oh, belum. Dia belum. Ya, tapi bentuknya kebayang. Bentuknya kebayang. Jadi ada satu kantong berisi pengawet untuk darah, kemudian ada Mm-mm. slide. Jadi sama persis seperti kalau kita mengambil donor darah, apa namanya, donor darah. Hmm. Jadi kita tusuk Mm-mm. tanpa ada tindakan apapun, jadi dibiarkan sisa darahnya mengalir ke kantong yang kita sudah siapkan tadi. Oh, oke, oke, oke. Begitu ya berarti. Nggak ada bahaya buat ibunya, dan yang kita tampung sebenarnya barang yang selama ini kita nggak pakai gitu. Ya, ya. Ya. Jadi nggak ada ruginya juga ya. Maksudnya nggak ada ruginya daripada kita buang, malah kegunaannya lebih bagus. Seperti yang kita lakukan berdua ketika lahir, kita langsung udah bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Prostem untuk akhirnya diambil darah tali pusatnya ya. Darahnya ya berarti ya, atau sama tali pusatnya. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa ambil darahnya saja yang tadi ditampung di bag, atau kita Mm-mm. ambil potongan sedikit dari tali pusatnya, hanya sekitar Ah, 10 cm, 5 sampai 10 cm dari tali pusatnya diambil untuk kemudian diproses. Nggak kayak zaman dulu oke. ya. Ada pilihannya ya. Dan Waktu itu saya menjawab tadi ada yang nanya juga, katanya apa sih yang Darahnya, disimpan? tali Jadi ada atau pusatnya, atau plasentanya. Tadi plasentanya. menjawab, ada yang jawab langsung juga tuh dok. Jadi langsung tadi terjawab, terima kasih. Nah, berikutnya ini sebenarnya dimaksud tali pusat itu apa ya dok ya? Karena gini, ada yang harus diluruskan mengenai penyimpanan tali pusat bayi yang dilakukan di laboratorium seperti Prostem dibandingin sama penyimpanan konvensional yang banyak masyarakat Indonesia lakukan dengan kayak misalnya sesuai dengan adat tuh kan ada yang simpan di kendi, ada yang disimpan di Lemari. lemari gitu-gitu. Nah, ini ada hal apa nih? Karena kalau kata orang tua dulu kan katanya ini juga disimpan ya. Nanti kamu akan ngerasain Diminumin ada. ya diminum atau apa. Nah, ini jadi gimana nih tali pusat dan Sebenarnya tuh. kalau di Prostem ini bagaimana? Coba. saya sendiri masih nyimpen tuh potongan tali pusat punya anak saya, tapi dibiarkan kering. Tapi Nah, ternyata tapi itu masih berfungsi nggak Punya kalau itu? Bjorka juga masih ada tahu? Masih ada? Masih ada. Oh tidak ya, tidak berfungsi Udah lagi ya? enggak ya? nggak berfungsi. Jadi Oh, nggak berfungsi. Jadi yang kita kumpulkan, yang kita simpen itu sel yang masih hidup, yang masih hidup. oh, Jadi oke. ya, processingnya harus segera sesudah pengambilan sampel apa namanya, sampel darah dan tali pusatnya itu segera diproses, dan Mm-mm. processing selama penyimpanan kita harus usahakan supaya kualitasnya tetap baik, sel ini tetap baik, tetap Oke. hidup, semar dengan macam-macam bakteri dan lain sebagainya. Kan ini nanti kita Mm-mm. simpan, jangan sampai apa yang kita simpan justru malah menyebabkan kita sakit gitu. Jadi Benar. Ya, ya, ya. benar Dan dijalannya. Itulah iya, sebabnya dan kalau kalau mau ini harus apa namanya, fasilitas penyimpanannya, laboratoriumnya harus benar-benar terjaga ya. Kita betul. alhamdulillah Prostem sudah dapat sertifikasi CPOB, itu satu prestasi yang luar biasa kalau saya bilang. Satu-satunya Satu-satunya di sampai saat Indonesia. mungkin Oke, teman sampai saat ini adalah satu-satunya ya. Betul, betul, betul. Dan itu juga berarti dari beberapa obrolan kita tadi menjawab pertanyaan saya sebelumnya yang seberapa penting menyimpan darah tali pusat dan tali pusat bayi dan apa saja manfaatnya. Oh, belum. Nah, ini juga sekaligus ada yang nanya nih, Dok. Dari gurih pedas manis, emang bisa penyakit apa aja ya? Maksudnya apa sih? Apakah ini sebagai obat dan bagaimana maksudnya kenapa kita harus simpan selama kalau saya kan ambil paket yang kita 21 21. tahun ya. Disimpan di 21 tahun di penyimpanan khusus di laboratorium ini yang disimpan di cryotanks, ya kan? Yes. Namanya cryotanks ya kalau nggak salah ya. Saya paling suka soal istilah itu. Nah, penyakit apa saja dan memangnya nanti itu bagaimana tuh manfaatnya tuh bisa buat bagaimana ngobatinya, Caranya. cara ngambilnya nanti gimana gitu, Dok. Silakan. Jadi utamanya sebenarnya penyimpanan stem cell ini untuk regeneratif medicine. Jadi artinya kalau ada satu jaringan yang rusak, entah karena banyak sebab, kita perlu memperbaiki. Nah, kita bisa pakai stem cell. Yang pertama, contoh yang paling mudah adalah penyembuhan luka. Kalau kita kena luka bakar nih, kulit luas, apa namanya, kerusakannya luas ini, nah biasanya penyembuhan nggak bisa jadi kulit lagi, bener kan? Kita sudah pernah. Ya, Betul. ya. Iya, iya. Nah,
itu dengan pemberian stem cell kita bisa mengharapkan kulitnya pulih seperti sedia kala. Itu satu yang Oke. paling Oh, semua orang. oke. Nah, Oke. juga banyak hal-hal seperti itu yang bisa. Misalnya pada apa namanya kerusakan sendi pada orang-orang yang sudah mulai tua tuh. Mm-mm. Seringkali Mm-mm. artritis istilahnya. Itu Ya, kerusakan ya. sendi. Mm-mm. Kerusakan sendi itu bisa diperbaiki dengan kita pemberian stem cell. Jadi struktur-struktur yang rusak itu bisa dibantu perbaikannya dengan stem cell gitu. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan stem cell. Yang sudah misalnya kerusakan Mm-mm. otot, serangan jantung itu kan otot jantungnya rusak. Nah, itu Mm-mm. Mm-mm. bisa diperbaiki, bisa diregenerasi pembentukan otot jantung. Oke. Jadi banyak penyakit yang lain. Nah, ini juga stem cell. Kanker juga ya, Dok? Dengar-dengar ya? Kenapa? Kanker ya? Kanker. Kanker iya, jadi bukan kankernya sebenarnya apa namanya leukemi tadi seperti Mm-mm. Agus menyebutkan di awal, Betul? leukemi itu kita habiskan dulu sel leukeminya, kemudian kita replace, kita gantikan dengan stem cell yang baru, jadi digantikan dengan sel-sel yang baru gitu, untuk apa Oke. namanya menggantikan sel bekas leukemi yang sudah dibuang tadi diisi dengan stem cell yang baru. Oke, Dok, ini juga ada yang nanya. Ini menjawab tadi ada Puput Effendi bisa disimpan berapa lama? Bisa lama ya, bisa lama sekali. Contohnya kita ngambil 21 tahun, bahkan nanti bisa perpanjang lagi setelah Ya, bisa 21 ya. tahun itu. Paketannya ada, silakan langsung datang ke Instagramnya Prostem buat nanya harga dan tersedia di mana aja di seluruh Indonesia ini. Bahkan di luar kota, di luar Jakarta juga ada. Iya. Ya. Dan Dok, ada yang nanya lagi. Ini juga tadi saya lihat, emang bisa berapa kali dipakai? Bisa berapa kali dipakai untuk stem cell ini gitu ya, dan ini sekaligus pertanyaan nomor 4 yang saya punya, siapa yang bisa menggunakan stem cell ini dari darah tali pusat atau tali pusat, jadi berapa kali sih bisa digunakan dan siapa saja yang Siapa bisa aja? menggunakan? Nah, Silakan, berapa Dok. kali kan itu sebenarnya tergantung dari berapa banyak sel yang kita simpan. Jadi Hmm. Mm-mm. jadi apa namanya sebenarnya pada waktu processing terutama kalau dari apa namanya ya dari tali pusatnya tadi bukan darahnya dari tali Mm-mm. pusat Mm-mm. kita bisa perbanyak selnya, jadi selnya bisa diperbanyak kemudian kita bisa simpan menjadi beberapa paket gitu. Hmm. Nah, Mm-mm. paket ini nanti kalau akan digunakan ya kita refresh istilahnya, dibangunkan. Ini kan udah dibekukan di cryotank tadi itu yang minus 180 derajat. Pada saat mau Mm-mm. Mm-mm. dipakai, pada saat akan dipakai ya harus di refresh dulu, dibangunkan dulu. Nah, proses inilah apa namanya sebelum diberikan. Nah, berapa kali dipakai? Sekali kita cairkan dari minus 180, idealnya sih ya Mm-mm. langsung dipakai gitu. Oleh karena itu kalau Oh, Oh, oke. oke. kita harus punya beberapa paket simpenan nih supaya nggak apa namanya uh, maksudnya supaya nggak beku cair berulang-ulang ya. Ah, Biasanya ah. berulang-ulang itu membuat kondisi selnya nggak terlalu bagus. Oh, Oh, oke. oke. Dan yang tadi kalau misalnya yang bisa menggunakan stem cell-nya ini sendiri yang diambil dari darah tali pusat Siapa ini aja? itu siapa aja ya? Maksudnya haruskah tadi kita udah bilang Mm-mm. apakah ibunya, bapaknya atau harus yang sedarah apa bagaimana? Sebenarnya apa namanya kita sama seperti darah kita Hmm. donor darah aja yang bisa pakai darah kita. Nah itu sebenarnya bisa kita donorkan untuk orang lain. Jadi sebenarnya Hmm. untuk diri sendiri bisa. Ya, tentu itu yang Hmm. paling baik. Ya, Untuk Mm. efektifnya ya. bukan efektif, Efektifnya buat diri ya, bukan efektifnya tetapi resiko penolakan. Jadi kalau misalnya apa namanya seperti kita donor darah juga kan, maksudnya kalau kita Uh-uh. mendonor oh, orang kan masih tetap ada resiko walaupun kecil. Nah, sama seperti betul. ini. Yang paling kecil resikonya atau yang paling ya bisa dibilang nol lah resikonya kalau untuk diri sendiri. Nah, tetapi juga Hmm. Ya. untuk saudara sekandung, untuk orang Hmm. tua, untuk ini tetap sama baiknya. Nah, apa namanya itu yang sebenarnya ini. Tetapi buat orang lain yang nggak ada hubungan sama sekali itu pun bisa. Itu namanya Oh, bisa istilahnya juga ya? Mm. ya itu istilahnya allogeneic donor. Jadi donor yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa namanya si yang penerimanya
Gitu. Jadi buat orang Jadi Oh, oke, oke, berarti oke. kalau misalnya kita kelewat nggak nyimpen tali pusat, tapi Mm-mm. suatu saat kita butuh, kita bisa ke Prostem ini, ke bank tali pusatnya, terus kita request untuk dari donor ya, ya, ya. stem Oh cell gitu dari ya. donor bisa juga ya. Oke, ada yang nanya kita juga lagi membahas apa? Jadi kita ngebahas ya pentingnya penyimpanan stem cell atau yang diambil melalui tali Tali pusat pusat ini pas kalau kita waktu anak kita lahir ya langsung. langsung dilakukan tindakan serta dan itu nanti di kemudian hari kita penyimpanan selama 21 tahun itu bisa dipakai bahkan untuk sampai beberapa penyakit kritis gitu loh. Hmm. Bagaimana bagaimana menyembuhkannya nanti dokter juga akan menjelaskan dan ini adalah kalau prosedur pengambilan darah tali pusatnya itu dari bayi itu seperti apa, bagian apa yang diambil untuk disimpan, tadi sudah dijelaskan. Apakah beresiko untuk ibu dan bayi? Karena menurut pengalaman kita kemarin, proses itu cepat sekali ya. Mm-mm. Jadi ketika istri saya lahiran kemarin normal, jadi dia setelah dikabari udah kontraksi, orang dari Prostem itu akan standby, Standby. membawa alat khusus untuk mengambil. Jadi dia bekerja sama dengan rumah sakit, dokternya tahu, Hmm. dan pada saat anak saya lahir dilakukan secara cepat sekali gitu. Diambillah tali pusatnya sehingga disimpan di tempat khusus dan itu proses cepat sekali. Jadi istri saya tetap setelah melahirkan dia recovery, saya yang mengurus tanda tangan dan segala macam pada saat itu. Cepat sekali. Dan itu aja dok paling apakah ada resikonya buat ibu dan bayi? Buat bayi dulu, buat bayi 100% nggak ada Hmm, karena udah lepas pada oke. saat kita kolek Betul, sampelnya, betul. ya kan? Ya. Kemudian Ya, ya, ya. buat ibunya juga nggak ada karena sebenarnya tadi seperti sudah kita jelaskan di awal, ini adalah barang Hmm, sisa. Sebenarnya biasanya pun kita kubur gitu. Kalau ini kan tradisi kita Hmm. kan, jadi kita ambil sedikit dari apa yang akan kita kubur. Proses nggak semuanya diambil gitu, plasenta dan tali hmm, hmm. pusatnya nggak diambil. Jadi masih tetap gitu kalau memang ada yang apa namanya, punya kepercayaan bahwa plasenta harus dikubur atau ari-ari harus dikubur, itu masih tetap kita lakukan. Ya, 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 oke. Dan berarti kalau kan beberapa metode lahiran ya, kayak misalnya lotus birth, Ya, tali yang pupuk pusar itu sendiri biar pupuk sendiri, dibiarkan. itu tidak bisa ikut program stem cell ini dong, Bu? Bu dokter? Tidak bisa ya? Oh, Oh. iya, 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 berarti, Mungkin bisa suatu saat nanti ya, tetapi saat hmm. ini kita belum Mm-mm. memvalidasi protokol yang seperti itu gitu. Jadi Oh, Oke. oke. yang Ya, lahiran iya, iya. yang dengan apa namanya, operasi sesar itu sudah Hmm. distandarisasi lah prosedurnya gitu. Kalau yang Oke, negara berarti Oke. lain tuh belum divalidasi metodenya. Yang hmm. menarik ya dokter ya, saya itu tadi juga ada yang nanya, efektif untuk menyembuhkan penyakit yang serius. Saya tidak tahu seberapa serius penyakit yang kita maksud. Tadi juga ada yang bertanya gitu ya. Em, Memang dari perkembangan dunia dunia medis ini gitu ya. eh, Bagaimana sebelumnya itu kan seperti orang banyak yang berpasrah ya ketika terkena beberapa penyakit kritis lah atau yang dianggap serius sampai dengan ditemukannya stem cell ini gitu. Nah, itu kalau misalnya sekarang itu efek apa ya? Saya bilang efektif atau sudah ada kondisi di lapangan di mana ini memang terbukti untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang benar-benar dibilang kritis lah oleh masyarakat gitu. Ya, sebenarnya bukan kritis tetapi bisa dibilang kalau dalam istilah kedokterannya no option. Jadi tidak ada pilihan lain untuk terapinya gitu ya. Sebenarnya Hmm, itu kriterianya yang lebih pas kali ya. Eh, hmm, hmm, Sebenarnya untuk beberapa kondisi itu sudah menjadi apa namanya, protokol standar atau sudah diadop untuk menjadi terapi standar. Tetapi untuk hmm. banyak itu masih dijalankan uji klinik istilahnya. Jadi sebelum satu terapi itu dipakai sebagai terapi standar, itu harus diuji klinik dulu. Nah, itu juga yang sedang terus kayaknya proses sangat aktif, sangat giat membantu. Jadi yang memberi terapi nanti bukan Prostem, tetapi Prostem akan bekerja sama
dengan para dokter ahlinya, itu nanti kalau Mm-mm. jantung ya kita bekerja sama dengan dokter jantung. Mm-mm. Kalau namanya masalah sendi dan tulang ya kita akan bekerja sama dengan dokter ortopedi gitu. Jadi Oh, oke. ahlinya yang mengerjakan tetapi dengan support dari stem cell gitu, dengan support dari Dan proses. itu sudah Oh. sangat umum ya dok ya Di itu. Indonesia ini sudah sangat umum ya, Dok. Dan karena tadi ada yang nanya nih, di Indonesia udah ada yang bisa ya? Apa baru di luar negeri? Harus di luar negeri pengobatannya? Tidak, berarti di Indonesia ini juga sudah umum. Banyak dokter-dokter Yang sudah yang bekerja sama yang sudah juga bekerja ya. sama, sudah mengetahui bahkan pengobatannya pun bisa dilakukan di sini. Ya. Gitu ya, Dok ya? Betul, betul. Dan Ah, ini juga sudah di apa namanya di bawah pengawasannya Kementerian Kesehatan kita. Jadi oh, di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan ya? ya, kalau di Indonesia kan semuanya sudah. Tadi juga sertifikasi Mm-mm. CB, tadi juga dari BPOM. Jadi semua memang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah kita. Dan ini bukan satu yang Ya, ya, ya. Jadi kita kemarin ngerasa beruntung aja sih. Saya tuh waktu anak saya lahiran, untung ingat, untung Iya, kali ini sehari ingat gitu loh. sebelumnya Yang itu. anak pertama saya nggak belum tahu malah kelewat tuh ya kan. Ya. Kalau misalnya mau kemarin nggak ingat, mungkin kita coba lagi anak ketiga ya kali ya. Dan itu pun kalau ya Mau? karena kita belum belum ada omongan sih ya untuk Tapi mau? anak ketiga. Oh, kan nanya dulu dong. Jadi ya daripada kelewat lagi. Iya, Dok. Ini juga Ada pertanyaan ya. Kalau misalnya sudah baru disimpan, seperti anak saya baru lahir, tiba-tiba itu memang bisa langsung digunakan, Dok, untuk pengobatan atau untuk perlu disimpan terapinya. dulu dalam berapa lama gitu dok? kalau mau langsung dipakai misalnya bisa, bisa. Iya. Mm-mm. Oh bisa ya, Oke. bisa. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan juga dari follower saya, Ganis.yh mau nanya, anaknya dia itu talasemia dari usia 7 bulan. Jika punya adik lagi, tapi jika anaknya positif talasemia lagi, apakah stem cell-nya bisa dipakai untuk kakaknya? Kalau talasemia itu adalah satu kelainan genetik, jadi gennya yang Hmm, rusak. Mm-mm. Nah, itu oke. kelihatannya saat ini stem cell belum untuk terapi penyakit genetik. Gitu. Oke, oke, oke. Itu mudah-mudahan menjawab ya tadi ya. Kalau gitu, memangnya ini berapa lama sih stem cell dari darah tali pusat atau tali pusat itu bisa Disimpan. disimpannya gitu? Kalau kalau ngelihat kan kita ngambil yang 21 tahun nih gitu. Nah, memangnya bisa sampai berapa tahun sih, Dok? Ada jangka waktunya berapa lama aja Mm-mm. dok? Em, sebenarnya sih ya, secara teoritis stem cell ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang penting Hmm. kondisi penyimpanannya harus terjamin. Terjamin Oh, Mm-mm. oke. terjamin dari segala macam kontaminasi dan lain sebagainya. Itu bisa Mm-mm, mm-mm. disimpan dalam jangka waktu sangat lama. Oh, oke, oke, oke. Ini menariknya adalah sebenarnya banyak yang nanya dari saya masih ada juga, tapi ada beberapa yang menarik yang tadi udah masuk dari teman-teman pertanyaannya. Ini saya tarik lagi ya. Pertanyaannya jadi gini, kalau soal biaya, silakan langsung tanyakan langsung, boleh lewat DM atau ke Prostem langsung, bisa Atau telepon ditelepon. atau telepon banyak itu karena siapa tahu memang ada biaya promo dalam penyimpanan berapa tahunnya, saya Karena kurang ada paham. paket-paketannya juga dan itu biayanya juga berbeda-beda. Betul. Dan apakah bayarnya harus semuanya? Enggak juga, setahu kita Anda bisa mengambil paket yang terserah gitu. Apakah mau nantinya per berapa tahun gitu Bayar per apa? bulan juga bisa. Jadi nanti silakan ditanyakan sama pihak Prostemnya sendiri termasuk biayanya juga. Syukur-syukur promonya ada gitu ya. Nah, ada yang nanya lagi, Dok, akurasi tingkat pengobatan berapa persen untuk memakai stem cell terhadap penyakit? Oh, nah itu tuh akurasi berapa persennya? Tergantung apanya tuh dok. Itu Oke, tergantung apanya tuh, Dek. Oke. itu bisa tergantung dari kondisi si pasiennya yang diobati. Itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian dari Ya. kondisi sendiri. Kemudian juga dari jumlah stem cell yang diberikan gitu. Jadi Mm-mm. berapa persennya, nah itu dia kenapa uji klinis itu masih dikerjakan. Jadi untuk mendapatkan gambaran berapa persen sih efektivitasnya dari pengobatan stem cell ini gitu. Jadi tapi Mm-mm. Mm-mm. apa namanya, dan hasilnya ini individual sekali karena sel yang kita pakai itu sel hidup ya, Hmm. sel hidup yang sebenarnya bukan menggantikan sel yang
apa namanya yang rusak, tetapi stem cell yang dikasih ini seperti kalau kita main bola, pemain bola kita jelek, bukan kita ngambil dari luar negeri, tetapi kita ambil coachnya. Jadi kita ambil Hmm. komandan itu yang jadi nanti menggerakkan sel yang dipunyai oleh masing-masing individu itu untuk merepair dirinya sendiri. Jadi sebenarnya itu kira-kira gitu. Jadi apa namanya tingkat keberhasilannya ya tergantung dari seberapa bagusnya kondisi si pasiennya ini sendiri. Iya, iya, iya. Oke, ini ada Ariel Tatum. Hai. Hai. Tatum, kita nggak mau main film bareng lagi apa gimana? Kamu tuh menolak ya buat bermain sama saya apa gimana? Jadi dia mau tanya, hasil stem cell-nya itu berapa banyak ya? Dia bilang gitu. Bisa dipakai berapa kali? Bisa, dia penasaran, bisa dipakai berapa kali untuk di kemudian harinya? Apakah cukup untuk seluruh keluarga gitu ya? Eh Sebentar, dia bilang apa Dia ya? itu belum punya pacar juga belum. Oh, Pengen dia tahu. bilang Kode jadi banget teman ya. saya ini Ariel Tatum ini punya pacar juga enggak, tapi pengen pengen tahu. tahu. Tapi kita Keren. doakan lah, kita doakan semuanya supaya Ariel ini cepat punya pacar dan cepat punya pasangan supaya nanti dia bisa punya perencanaan yang lebih bagus ya. Aku selalu doain loh Tatum, gitu. By the way, saya sama Tatum itu umurnya beda 15 tahun ya kita ya kalau nggak salah ya. Timothy Panjaitan bukan gitu, bukan yang verified doang. Tadi pertanyaan yang gue lemparkan juga pertanyaan banyak yang dari teman-teman. Iya. Cuma pas kita cek kebetulan Tatum nanya juga. Nah apakah bisa cukup untuk stem cell-nya itu berapa Hasilnya banyak? berapa banyak? Bisa dipakai untuk seluruh anggota keluarga tuh cukup nggak? Atau memang ada ukuran satu anak cuman bisa dipakai berapa kali gitu? Cuman bisa ini doang gitu. Itu gimana? Berapa banyaknya ya tergantung dari pada saat kita collect itu dapatnya berapa banyak. Itu bervariasi dari individu ke individu ya, bermacam-macam. Nah, sebenarnya stem cell yang kita dapat itu bisa kita expand, kita perbanyak gitu. Terutama kalau yang asalnya dari tali pusatnya, bukan dari darah. Jadi itu bisa di-expand, bisa tetapi ya tentu ada batasnya karena kita nggak mau menyimpan sel yang sudah terlalu banyak di-expand itu juga nanti pada saat diberikan itu kemampuan ininya sudah menurun. Jadi kan sel juga tetap ada batasnya untuk memperbanyak diri. Jadi berapa banyaknya tergantung dari gitu. Jadi kalau Tetap yang harus udah diuji dulu ya. tetap iya betul harus diuji dulu. Oke. Sebagai informasi, jumlah sel anak Tiap kita orang itu beda-beda beda-beda ya. ya. Seperti anak kita, jumlahnya tuh sampai ratusan juta sel, sampai Ada miliaran miliar. sel gitu. Dan nanti terpakai, tergantung ya kalau misalnya nanti untuk penyakitnya apa, yang dipakai akan berapa jumlahnya yang dibutuhkan. Gitu-gitu ya. Dan dok, ada lagi nih pertanyaan. Kalau untuk terapi penyakit autoimun bagaimana dok katanya? Dari Antasiau. Antasyau. Ya. Penyakit autoimun banyak penelitian-penelitian yang sudah apa namanya berlangsung cukup bagus responnya pada terapi autoimun karena sebenarnya stem cell yang diberikan itu mengendalikan tingkat inflamasi yang terjadi pada pasien-pasien autoimun. Jadi ini cukup bagus ininya. Hasilnya cukup bagus dari beberapa penelitian. Oh, si istrinya Ralph Iya, autoimun. Nah, ini bisa jadi kabar. Ipar Jadi saya autoimun. ipar kita autoimun. Jadi nanti kalau Ketika misalnya mereka punya anak, ketika bisa mereka ya. punya anak kita langsung itu juga langsung ambil. Dan ada ini nggak dok? Karena kan kita udah percaya ya, kita percaya bahwa penyimpanan selama 21 tahun yang kita lakukan ini akan aman. Sedangkan tadi pertanyaannya mana ya? Ini kan? Ini. Oh ya, salah satunya adalah Diatindira. Tadi juga ada lagi yang nanya, sama persis. Ada kemungkinan terjadi kerusakan nggak, dok, si stem cell ini pada saat penyimpanannya, misalnya? Pastinya ada, tetap Oh, ada. Ya, jadi apa namanya penyimpanan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa suhu penyimpanan harus dipertahankan tetap minus 180 misalnya untuk menjaga kualitas selnya tetap baik. Nah, sebenarnya pendinginan yang begitu itu bisa pakai freezer yang seperti kita lah, freezer di rumah kulkas itu pakai. Ya, tetapi resikonya kalau listrik ya namanya PLN yang kita tahu lah bermasalah. Karena itu penyimpanan yang stabil kita pakai nitrogen cair, jadi nggak tergantung listrik. PLN naik turun juga suhunya masih tetap dingin. Nah itu. Oh, oke.
Jadi Pendingin maksud dokter ini Memang lebih disimpannya aman, harus di tempat yang aman, yang dipastikan aman dan khusus ya. ya dan Prostem ini kan sendiri sudah menjelaskan bahwa ini laboratorium yang sudah apa tadi dok nama izinnya dok satu-satunya izin itu apa CPO, CM CP CPOB, CPOB. CPOB CPOB. dan itu Nah, udah di bawah Kementerian Kesehatan juga gitu ya. Jadi semuanya juga ya ini udah ada Prostem ini udah terpercaya sekali gitu ya. Dan ini juga saya menarik ya melihat pertanyaan orang-orang karena saya nggak bisa ini juga nih. Tadi sebentar ya, dok. Oh ini. Apa? Kalau untuk penyakit Kista polikista ginjal, ginjal. apakah bisa diatasi dan disembuhkan dengan stem cell ini? Pertanyaan datang dari Merima Kartawijaya. oke, polikistik ginjal ya. Kayaknya Mm-mm. seingat saya sih kayaknya belum ya. Seingat saya belum. Belum. Jadi memang Oke. ginjal ini juga agak mungkin startnya agak belakangan dibandingkan studi di tempat lain, di organ yang lain gitu. Karena memang untuk stem cell ini kan mulainya tadi yang no option, no hope gitu. Jadi nggak ada ini. Kalau untuk Ya. sampai sekarang kan sebenarnya sudah bisa dikerjakan dengan hemodialisa atau cuci darah itu dan Mm-mm. transplantasi Mm-mm. ada optionnya. Oleh karena itu kayaknya ginjal belum menjadi yang di ini di seluruh dunia juga kayaknya nggak terlalu banyak. Buat pastinya coba tanya ke dokternya juga kali ya dok ya. Iya, coba dipastikan nanti Dipastikan. usianya apa. Karena ini juga pertanyaan kita juga terima. Seru-seru ya. Coba sebentar. Nih, Dari sejauh Anindya. Anindya Terima kasih tim Prostem Francisca. yang standby juga untuk pertanyaan dari teman-teman. Yes. Anindya Anindya Francisca. Francisca. Sejauh ini Prostem ada di kota mana aja dok? Oke. Dan apakah di setiap kota siap untuk mengakomodir Akomodir. ke semua rumah sakit tempat pasien bersalin? Ah. Sampai saat ini Prostem Mm-mm. Jakarta, tetapi teman-teman Mm-mm. misalnya ada di luar kota, itu tim Prostem itu setahu saya mereka akan mau menjemput ke kota-kota tertentu. Ya, nanti akan ya mungkin nanti teknisnya bisa tanya langsung lah sama tim Prostem ya, lewat DM boleh, ke Oke. Oke. boleh. Tetapi intinya gitu. Jadi Prostem hanya ada di Jakarta, tetapi Mm-mm. di luar kota kita bisa jemput ke sana gitu. Oke. Oke, Dan ditanyain langsung aja ya biar ah, jelas nanti ya. dan karena kita sudah menyimpan sesuatu yang berharga ya kalau kita dari anak kita, apakah nanti memang ada seperti apa ya Laporan. laporan bulanan bagaimana kondisi selnya ini sendiri ada laporan setiap bulannya atau bagaimana? Atau kita baru berhubungan ketika memang itu mau digunakan? Laporan bulanan ya bulanan sih enggak ya, tetapi pasti kontak itu ada terus lah gitu. Maksudnya Oh, kontrol kontak pasti ada. Dan Dan sangat terbuka bisa ditanya kapanpun ya. Iya ya, kita juga dan enggak. kita juga dapat sertifikat. Oh iya ya, Ada kita fotonya ada Mars. ya ada sertifikat Ada bahwa sertifikat kalau kita menyimpan ya, jadi sebenarnya gini, setelah apa yang kamu pengen tahu mengenai stem cell ini, silakan cari infonya banyak sekali. Kamu bisa coba googling sendiri. Dan dari apa yang kita berdua, sebelum kita waktu itu memutuskan untuk, oke, kalau gitu kita menyimpan tali pusat ini di Prostem, kita juga udah banyak cari info dulu sebelumnya, terutama ketika waktu Biorka baru lahir dan kita udah terlambat ya untuk ininya. Dan setelah kita tahu, setelah hasil kita itu, kita akhirnya memutuskan, oke, gua mau gitu loh. Nah, ini dari Lina Kaline, dia bilang ini si stem cell jadi obat gitu ya, diminum atau gimana katanya begitu. Silakan dokter dijawab. Jadi ini kebetulan nih pertanyaannya bagus. Jadi ini ada dua hal yang harus disampaikan. Pertama, stem cell itu bukan obat dewa. Artinya semua penyakit bisa diobati dengan stem cell, enggak juga seperti itu. Jadi hanya ya ada kondisi-kondisi tertentu yang memang nggak bisa diobati dengan stem cell, itu satu. Ya, jadi harus dipahami. Kemudian apakah sel ini diminum? Nah, kalau kita minum atau makan sesuatu kan masuk saluran cerna nih. Nah, atau apapun itu masuk ke saluran cerna akan diproses oleh saluran cerna kita sebagai makanan. Jadi itu sebagai tambahan protein aja, tetapi bukan menjadi
stem cell yang nanti akan merepair gitu. Jadi kalau Berarti ada bukan diminum ya caranya. Mm-mm. kan diminum. Jadi apa namanya, kalau ada yang menawarkan stem cell diminum, nah itu mah lebih ke food supplement kayaknya, tambahan makanan. Jadi Mm-mm. Oh, beda ya, ya, beda ya. bukan untuk pengobatan, bukan terapi stem cell gitu. Jadi kalau terapi stem cell kita bisa berikannya biasanya lewat suntikan. Jadi seperti kita transfusi darah atau dengan suntikan bentuk lain. Jadi memang selnya atau diletakkan langsung di tempatnya. Misalnya kalau luka tadi luka bakar, nah itu dia Mm-mm. langsung di apa namanya di lukanya, itu bisa juga membantu. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. Oke. oke. Di Prostem ini sendiri kan banyak membuat clinical trial ya, dibuat masyarakat Indonesia, jadinya bisa ikut juga beberapa uji klinis yang dilakukan sama Prostem. Dengar-dengar Ya. banyak uji kliniknya gratis ya dok ya? Uji kliniknya gratis. Ya kalau uji klinik memang kita nggak boleh narik bayaran dari pasiennya. Oh, Oke. oke. Berarti untuk pertanyaan autoimun juga, terus saya akan cari lagi nih Ini ya. udah. Oh, ini juga udah laporan setiap bulan. Oke, ada yang pakai R dan 4 pokoknya. Razadu. Agak susah ya. Iya, susah disebut. Ini anak zaman sekarang nih dok, biasa dia menggunakan namanya memakai huruf dan angka Angka. ya. Dia bilang maaf telat gabung. Jadi selain penyimpanan sel punca, pelayanan apa saja yang disediakan Prostem? Gitu. Pelayan kita sekarang ini utamanya adalah penyimpanan. Kalau terapi kita bukan ranahnya untuk kita yang mengobati gitu, enggak. Tetapi nanti kalau yang itu kita akan apa namanya ya, hubungkan dengan dokter-dokter ahli yang memang ahli di bidangnya, dan kita punya gitu, punya koneksi. Jadi sebenarnya Jadi gini, jadi kalau silakan dok. hanya penyimpanan dan kita menyediakan sel untuk terapi. Itu kira-kira garis besarnya seperti itulah. Jadi bukan kita yang memberikan terapi. Kita menyimpankan dan menyediakan. Jadi gini, karena banyak pertanyaan, gue ngerti sih gitu ya, Bu Jo ya. Jadi ada pertanyaan teman-teman ini buat semua yang lagi lihat. Pertanyaannya adalah bagaimana stem cell ini nanti digunakan dan segala macam. Itu bisa nanti dikonsultasikan kepada dokter yang terkait, misalnya sesuai dengan penyakitnya apa. Silakan cari info sebanyak-banyaknya tentang stem cell ini. Dan Prostem ini adalah bank ya, istilahnya bank penyimpanan tali pusat gitu ya dok ya? Ya, jadi bukan hanya yang kegunaannya untuk apa dari tadi kita sudah membicarakan ini, betapa buat kita adalah kita bersyukur akhirnya kita bisa sadar pas waktunya tidak terlambat gitu. Prostem ini dari Prodia. Oh iya, Prostem itu dari Prodia. Bedanya kalau Prodia yang biasa kita tahu itu kan kita cek lab gitu. Ini sebenarnya satu induk lah ya. Satu induk. Prostem ini. Nah, saya akan cari-cari lagi, dok, buat pertanyaan. Oh, ada yang bilang dari, oke, Timothy Panjaitan lagi nih. Ini semangat nih. Oh iya. Stem cell ini istilah kasarnya cangkok sel kan ya? Kata dia, iya bukan dok? cangkok sel. Saya nggak terlalu Atau berbeda dok? dengan cangkok sel. Intinya lebih seperti kita donor darah. Jadi sel yang kita berikan sama seperti donor darah juga sel yang kita berikan. Jadi kira-kira seperti itu. Oh, oke. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Kristanti Yohana. Kalau tali pusat sudah kering, itu bisa dipakai tidak, dok? Saya punya anak saya, tapi sudah kering. Tadi sudah dokter sudah menjelaskan kalau yang sudah kering tidak bisa dipakai lagi ya. Maksudnya gini, yang dibahas di kita kali ini adalah sel hidup ya, sel hidup. Dan maksudnya kalau misalnya yang tadi yang sudah kering itu, makanya waktu anak kami baru lahir, si Mars yang kedua, sebelumnya kita sudah. Jadi saya menghubungi Prostem waktu mau lahiran, menjelang lahiran. Setelah itu Prostem akan menanyakan lahirannya di mana, dia menghubungi rumah sakit. Ketika anak saya sudah waktunya harus lahir gitu ya, orang dari Prostem ini sudah hadir dan dokter untuk melakukan persalinannya juga sudah tahu. Jadi ketika anak saya lahir, langsung ada tindakan tidak lama setelah anak saya lahir,
memastikan tali pusatnya itu di dalamnya masih ada banyak sel darah yang hidup. Itu langsung disimpan di wadah khusus Itu ya dari langsung disimpan di prostemnya. wadah khusus dan dibawa dan prosesnya sangat cepat sekali. Tapi memang persiapannya kalau misalnya tali pusat yang kita pakai pada saat anak saya lahir itu kita sudah persiapan sebelumnya, sudah menanyakan biaya bagaimana prosedurnya, kita sudah menanyakan itu semua gitu. Nah, ini oke. Ini juga ada pertanyaan lagi. Apa hanya bisa dipakai oleh saudara kandung, ortu, dan kakek nenek saja? Bisa nggak ya dipakai untuk anak kakak kandung? Berarti itu keponakan saudara ya? Ya, keponakan. Kebetulan anak kakak saya ada cerebral palsy. Gitu. Banyak penderita CP bisa dibantu pakai stem cell. Gimana Gitu. tuh, Dok? Gimana tuh, Dok? Tadi udah kita bahas ya bahwa stem cell ini Hmm. sekalipun boleh sebenarnya. Jadi buat apa namanya donor yang apa namanya ya unrelated donor istilahnya. Jadi nggak ada hubungan apa-apa gitu. Tetapi ya kembali lagi ininya apa namanya tentunya bukan dari orang yang memang mau banking nyimpen di kita. Kalau yang banking ya kita simpankan buat yang bersangkutan. Tapi kalau ada orang yang memang donor ya kita itu. Jadi kalau unrelated donor, jadi intinya buat orang yang nggak ada hubungannya juga bisa gitu stem cell itu. Tetapi apa namanya ya bisa sih maksudnya ininya. Kalau untuk dari darah tali pusat tadi kita perlu cek kesesuaiannya. Tetapi kalau dari yang tali pusatnya itu biasanya relatif aman walaupun nggak ada hubungan darah. Dan Prostem ini kan ada clinical trialnya, jadi coba aja hubungin Prostem dulu, tanya-tanya di situ dan ikut clinical trialnya, siapa tahu memang bisa. Gitu ya. Jadi nanti aktif aja bertanya, nggak apa-apa kok. Mereka juga sangat menyenangkan. Gue dulu tuh nggak tahu apa-apa. Maksudnya cuma ngedengar, oh stem cell, cuma sebatas itu doang gitu. Tapi waktu itu memberanikan diri untuk bertanya-tanya dan penjelasannya cukup jelas gitu lah ya, dengan keuntungan apa yang bisa saya dapatkan. Dan kalau untuk biaya ya, untuk biaya bisa ditanyain langsung. Langsung Saya aja. juga lupa ya persisnya yang kita berapa. Tapi gini, kalau misalnya karena dihitungnya kan per tahunnya berapa, per 21 tahunnya berapa. Setelah saya hitung-hitung lagi dengan pengeluaran normal saya ya kita nggak keberatan gitu. Jadi waktu itu kita langsung ya udah deh ini akan banyak fungsinya karena saya yakin ini akan banyak fungsinya untuk di kemudian hari dan dan kita pasti akan merasa bersyukur nantinya gitu. Nah, ini juga ada yang mana? Yang mana dulu? Mau yang ini? Oh, Mbak Malini. Stem cell itu bisa untuk penderita sirosis hati nggak? Nah, itu. Ya, Gitu. itu pertanyaan bagus banget gitu. Jadi sirosis hati kita sudah selesai ya? Belum, sedang berlangsung uji klinik untuk hati. Jadi bekerja sama dengan tim dari RSCM dan sejauh ini kalau boleh membocorkan sedikit hasilnya, responnya cukup baik. Oh, oke. Jadi semua yang tadi penyakit-penyakit yang dokter jawab ini adalah penyakit yang memang sudah melewati uji klinis ya. Bagaimana dan ini kan dokter lebih enak ya untuk. Jadi gini, kalau misalnya saya baca banyak sekali kegunaan kan misalnya coba kalau misalnya kita sekarang buat kamu yang udah lagi nonton tentang stem cell silakan cari tahu infonya karena gini karena waktu kita jujur aja terbatas live IG ini juga nggak bisa lama-lama ini sudah sampai 48 menit berlalu jadinya banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan Tapi gitu. nggak apa-apa kalau misalnya mau nanya di Instagramnya suami si Baba Ya, nggak atau apa-apa, saya beneran, boleh atau banget. langsung sama Prostemnya sendiri juga silahkan Ya, banget. kalau sama kita berdua tentunya terbatas ya karena kita Tapi kita akan berusaha konsumen bantu menjawab ya. dan Maharandika bilang serius ini bagus banget bahasannya. Kebetulan dia bilang saya pernah ngajar stem cell atau sel punca, manfaatnya jauh besar sekali apalagi untuk penyakit genetis. Nah, jadi beberapa orang memang sudah mencari tahu tentang kegunaan daripada stem cell ini, bagaimana nantinya. Buat kamu yang penasaran pun, hanya sekedar penasaran, apalagi ya, ini buat kita, dari kita berdua, buat saran-saran yang buat teman-teman yang mau melahirkan, atau siapa orang dekat yang mau melahirkan, silakan nantinya bisa dicari infonya langsung datang ke
Prostem ya. Langsung datang ke Prostem, tanya untuk bagaimana penyimpanannya, apa kegunaannya, apapun pertanyaan kamu boleh ditanya di sana. Tanyain aja. Kalau di sini agak terbatas nih. Dan dokter, saya terima kasih sekali Terima kasih untuk banyak, Dokter Dewi. Dokter Dewi untuk semua pertanyaannya sudah dijawab. Mohon maaf kalau misalnya suara-suara kita nggak kedengeran karena sinyal dan segala macam gitu. Tapi yang jelas kalau kita punya anak lagi, kita pasti ini juga kita nanti akan menyimpan lagi. Nah, yang ini sini. Anak pertama saya ini kelewat waktu itu. Iya, kelewat. Kita Jadi, telat infonya. jadi dia belum dianui ya, gitu. Tapi dia udah ada yang punya adiknya bisa dipakai sama dia, gitu. Dokter, kalau gitu terima kasih. Sampaikan salam buat teman-teman di Prostem dan buat teman-teman yang lain. Buat kamu info yang pengen kamu tahu, Ini akan silakan. di-save ya. Nanti akan kita save untuk segala macam. Siapa tahu kamu butuh infonya, silakan dicari, boleh sekali. Pokoknya nanti di Sabai juga ada. Ya, kamu bisa mulai DM di Prostem atau juga melalui Instagram atau bisa telepon. Akan ada tuh info kontaknya, semuanya lengkap di sana. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan di sini. Iya, Terima kasih gitu. banyak. Dokter, terima kasih. Have a nice day. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya. Bye, dokter. Terima kasih, Dok. Dan teman-teman semua, nanti kalau misalnya nanya-nanya, kalau di Instagram gua sama Bojo mah santai lah, nanya apa aja lah, mau dari DM ke, mau dari komen ke, nanti pasti gua akan bacain semuanya. Iya, kalau bisa kita bantu jawab, kita akan bantu jawab. Nanti kita juga akan tanya-tanya juga. Ya, asal jangan nanya